Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B dengan NIM 22038304212. Di sini saya akan menjelaskan tentang istihsan untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fiqh yang diampu oleh Bapak Moholid Wardi MHI. Istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama usul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan kias jalil kepada kias kafi, atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Istihsan sendiri kemudian berarti kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bersifat lahiriah ataupun maknawiyah, meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa istihsan yaitu ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan lebih memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum pertama. Macam-macam istihsan. Yang pertama, kias kafi atas kias jail karena adanya suatu dalil. Hukum sisa makanan binatang mengikuti hukuman dagingnya. Sedangkan segi istihsannya adalah bahwasannya jenis burung yang buas meskipun dagingnya diharamkan, hanya saja air liurnya yang keluar dari dagingnya tidaklah bercampur dengan sisa minumannya, karena ia meminum dengan paruhnya, padahal paruh tersebut termasuk dalam tulang yang suci. Adapun binatang buas, maka ia minum dengan lidahnya yang bercampur dengan air liurnya. Oleh karena inilah sisa minumannya najis. Dari contoh tersebut terdapat pertentangan pada suatu kasus antara dua kias. Yang pertama adalah kias yang nyata yang mudah difahami, dan kedua adalah kias yang tersembunyi. Kemudian ia berpaling dari kias yang nyata. Perpalingan ini adalah istihsan, dan dalil itu adalah akad berlangsung. Segi istihsannya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka. Inilah yang menurut istilah disebut dengan istihsan. Hujahan istihsan. Dari definisi istihsan dan penjelasan terhadap kedua macamnya, jelaslah bahwasannya pada hakikatnya istihsan bukan sumber hukum yang berdiri sendiri, karena sesungguhnya hukum istihsan bentuk yang pertama dari kedua bentuknya berdalilkan kias yang tersembunyi yang mengalahkan terhadap kias yang jelas, karena adanya beberapa faktor yang memenangkannya yang membuat tenang hati si mujtahid. Hanafiyah. Ulama Hanafiyah Abu Zur'ah berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab usul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istihsan. Ulama Malikiyah Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Ulama Hanabilah. Dalam beberapa kitab usul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istihsan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Amudi dan Ibnu Hazib. Ulama Syafi'iyah. Golongan Al-Syafi'i secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan, dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakan dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.